untuk Dewa ini sendiri, sebenarnya kalau ditanya dari sisi narasi yang pernah kita bahas dari dulu sampai dengan saat ini, dari awal pembahasan sampai dengan sekarang, ini semuanya masih on track. Tapi memang sebagai informasi, saat ini Dewa udah kita keluarkan dari active watchlist-nya kita ya, my friends ya. Jadi untuk saham-saham yang keluar dari active watchlist, bisa lagi nanti dia masuk lagi kalau memang kita melihat ada momentum lanjutan atau ada entry point yang lebih menarik lagi. Jadi harus diperhatikan ya, sahamnya masih menarik, fundamental masih menarik, tapi saat ini keluar dari active watchlist-nya kita. Untuk yang mengikuti perkembangan dari Dewa, jadi kita masukin di active watchlist itu dari awal tahun, kita baru keluarnya beberapa waktu yang lalu, jadi emang agak lama, dan kita masih menunggu entry point yang lebih baik lagi. Nah, ini ada update dari public Dewa ini ya, my friends. Jadi kalau misalnya my friends lihat, ada beberapa slide yang sebenarnya menarik ya, dan ini sebenarnya sejalan dengan apa yang kita bahas dari awal tahun, di mana memang Dewa ini lagi melakukan transformasi ya. Jadi kita melihat bahwa salah satu yang akan diuntungkan kalau sampai Bumi Resources itu ekspansi secara agresif, kita expect Dewa yang akan diuntungkan dari keadaan tersebut. Ini semua sudah kita bahas dari awal pembahasan, dan ini sepertinya masih on progress. Nah, terus juga salah satu yang mungkin menjadi pertanyaan my friends ya, kenapa di awal tahun itu kita membahas Dewa, salah satunya itu kita melihat narasi ini sebenarnya my friends ya, di mana memang mereka melakukan debt to equity conversion, di mana kita melihat bahwa sebenarnya dengan keadaan keuangan pada saat itu tidak ada urgensi sebenarnya kalau kita lihat, tetapi dengan melihat adanya perubahan, adanya melakukan aksi korporasi ini menunjukkan bahwa emiten ini punya potensi melakukan ekspansi yang sangat agresif banget, karena DER-nya belum terlalu yang tinggi banget, tapi langsung dikonversi jadinya lebih kecil, atau rasio utangnya lebih kecil lagi terhadap ekuitasnya. Itu memberikan indikasi bahwa mereka bisa melakukan leverage yang jauh lebih signifikan nih, my friends. Karena kalau misalnya my friends lihat emiten yang memang DER-nya sudah tinggi, dia mau pinjam utang ke bank itu akan lebih susah ya. Tapi kalau DER-nya rendah, itu bisa ekspansi lebih agresif lagi. Jadi kalau kita lihat narasi pada saat itu nih, awal tahun ini 13 Februari masih berlanjut ya sampai dengan sekarang. Terus juga yang kita perhatikan, my friends juga kalau misalnya mengikuti perkembangan dari Dewa, yang harus diperhatikan juga mengenai share buyback-nya mereka, di mana mereka itu punya jadwal sampai dengan 19 Februari 2026 dengan estimasi budget sekitar 950 miliar nih, dan yang baru terrealisasi 160 miliar. Tapi harus diingat ya, yang namanya buyback itu tidak ada kewajiban dia harus habisin sesuai dengan budgetnya, karena bisa jadi harganya melebihi harga yang ditentukan, atau memang sudah dirasa cukup nih. Jadi my friends harus perhatiin juga nih mengenai share buyback-nya si Dewa ini ke depannya seperti apa. Nah, mungkin yang kita lihat narasinya ini masih sangat on track sekali, itu dari sisi ekspansi penambahan fleet-nya mereka ya, di mana memang kalau my friends lihat, harusnya kalau dilihat dari gambaran di sini, laporan keuangan di kuartal keempat dari sisi revenue akan mengalami kenaikan ya dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, karena memang ada penambahan dari sisi fleet-nya si Dewa ini yang sudah mulai beroperasi dan harusnya memberikan kontribusi di kuartal keempat ini, my friends. Itu yang akan kita perhatikan keempat ya. Terus juga ada beberapa aset mereka yang lagi mereka utilisasi juga. Dan yang kita mau perhatiin juga adalah kira-kira nanti di tahun 2026 penggunaan cara maksimalin aset internal seperti apa. Ini sini kalau misalnya my friends lihat, komposisi penggunaan subcon itu lebih rendah ya dibandingkan tahun sebelumnya ya. Jadi ini yang akan kita perhatikan juga dalam beberapa waktu ke depan. Jadi kalau misalnya ditanya apakah Dewa secara fundamental ini, secara ceritanya, secara potensinya masih bagus atau tidak, jawabannya iya, my friends. Dan kalau dilihat ekspansinya sejauh ini on track, dan pasti secara kinerja keuangan akan terrefleksi. Nah, cuma memang saat ini belum kita masukkan lagi ke active watchlist kita masih menunggu untuk momentum yang lebih positif lagi.